Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dengan NIM 19920400021 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik eh, analisis laporan keuangan, teknik analisis laporan keuangan dan prinsip dasar analisis laporan keuangan. Baiklah, langsung saja. Sebelum masuk materi tentang teknik dan prinsip dasar analisa laporan keuangan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan terlebih dahulu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu produk akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bisnis atau perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Hmm. Sini ada beberapa teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Dikenal sebagai laporan komparatif, analisis horizontal adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan dan profitabilitas pada waktu berbeda. Dalam pembukuan, bahwa analisis horizontal memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan dari dua periode atau lebih, berbanding laporan keuangan hanya mungkin kalau prinsip pembukaan yang dipakai dalam penyusunan laporan ini. Yang kedua ada analisis vertikal. Biasanya dalam teknik analisis laporan keuangan secara vertikal dikenal sebagai analisis common size. Laporan analisis common size adalah informasi keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan total aset dan total kewajiban dalam bentuk persentase. Yang ketiga ada analisis tren. Di sini analisis tren dikenal sebagai metode piramida. Salah satu teknik analisis laporan keuangan mempelajari hasil operasional dan posisi keuangan selama beberapa tahun. Yang terakhir ada analisis rasio. Teknik analisis laporan keuangan saya juga sebagai teknik kuantitatif, yaitu model pembukuan atau laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan hubungan antara item neraca dan laba rugi. Untuk menilai probabilitas dan efisiensi suatu usaha, manajemen dapat memakai teknik analisis pada rasio. Ini dilakukan untuk mengembangkan hubungan yang berarti antara item individu atau kelompok item dalam neraca atau laba rugi. Yang terakhir, materi tentang prinsip dasar analisis laporan keuangan. Ada beberapa prinsip yang mendasari sifat-sifat dari laporan keuangan. Pertama, accounting entity. Yang menjadi fokus akuntansi adalah entiti tertentu yang harus jelas memisahkan hak dan kewajiban pemilik atau pihak lain dengan entiti perusahaan. Yang kedua, ada going concern. Dalam penyusunan laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan pada masa yang akan datang kecuali dinyatakan lain, sehingga nilai yang dilaporkan tidak akan sama dengan nilai sekarang atau likuiditas. Yang terakhir ada measurement. Akuntansi adalah media pengukur kekayaan ekonomi atau economic resources dan kewajiban liability beserta perubahannya. Tadi materi yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.